Cek, cek, cek. Satu, cek. Ya, sholat kita 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram 7 kali takbir. Kemudian pada rakaat kedua setelah takbir intiqal ada 5 kali takbir dan hukumnya adalah sunat. طيب استووا استووا واعتدلوا تقاربوا الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari raya, hari untuk makan, hari untuk minum, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepadanya. Hari ini adalah hari kebahagiaan dan kegembiraan bagi kaum mukminin yang telah berpuasa, yang telah menegakkan salat, yang telah menunaikan zakat fitrah serta berbagai bentuk amalan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. 1 bulan penuh kita berpuasa. 1 bulan penuh kita telah maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar mendapatkan titel takwa yang terdapat pada penghujung ayat puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita berharap dosa-dosa kita yang telah berlalu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW bersabda, yang sampaikan, siapa yang berpuasa, siapa yang menegakkan malam Ramadan, siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar, yang dasar oleh keimanan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semua amalan yang sudah kita maksimalkan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepadanya selalu agar amalan kita diterima. Para salaf, orang-orang terdahulu, 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa selalu kepada Allah agar apa yang telah mereka kerjakan pada bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Begitulah hati orang yang beriman, yang berharap cemas selalu kepada Allah setelah mereka melaksanakan ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut, cemas, karena mereka takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka selalu berharap cemas, apakah ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, sehingga mereka selalu menjaga apa yang telah mereka lakukan agar betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hal yang penting yang bagi kita untuk menjaga kesucian jiwa yang semoga Allah Subhanahu wa taala telah sucikan dengan menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan 2 hal. Yang pertama adalah berilmu, yang kedua adalah beramal. Dengan berilmu dan beramal, Allah telah mengeluarkan manusia yang dengannya keluar dari merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya manusia itu merugi semuanya, kecuali orang yang beriman, yakni berilmu, orang yang mengamalkan, orang yang saling memberikan nasihat untuk kebaikan dan saling memberikan nasihat untuk kesabaran. Dalam berilmu ada 3 pokok utama yang perlu kita ketahui, bahwa mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya. Di antara berilmu yang harus kita pahami adalah mengetahui kewajiban-kewajiban dan mengetahui larangan-larangan. Kewajiban wajiblah kita laksanakan, dan larangan-larangan wajiblah kita tinggalkan. Kewajiban yang pertama yang harus diketahui oleh setiap orang mukmin atau setiap manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman,
Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kebutuhan terbesar bagi seorang muslim di dalam kehidupannya adalah bahwa setelah kewajibannya untuk mengetahui dan setelah waktu dia hidup ini adalah merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah kewajiban pertama dan ibadah yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala bagi manusia dan jin. Tauhid adalah ketaatan yang paling utama, amal kebaikan yang terbaik dan pendekatan diri yang paling mulia. Barang siapa memurnikan tauhidnya hingga akhir hayatnya, maka ia dijamin masuk surga. Sebab tauhid adalah sumber kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan kebajikan baik dari laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan beriman, pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tauhid adalah perintah pertama dalam Al-Quran. Maka wajiblah kita untuk mengetahui macam-macam tauhid dan mengamalkannya. Lawan dari tauhid adalah syirik. Dan dia adalah larangan pertama yang ada dalam Al-Quran. Maka wajiblah setiap individu muslim dan setiap individu manusia untuk mengetahui syirik dan jenis-jenisnya agar mereka betul-betul bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memberi fasilitas. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bahaya terbesar yang harus dihindari oleh seorang hamba adalah terjerumus di dalam syirik. Syirik terjadi ketika seorang hamba menjadikan tandingan bagi Allah, berdoa kepada selainnya, meminta syafaat kepada selainnya, menggantungkan harapan kepada selainnya, dan mencintai selainnya sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia akan mengampuni dosa selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah api neraka dan tidak ada bagi orang-orang zalim penolong. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apa dua hal yang pasti?" Beliau menjawab, "Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala jannah, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Di samping menjauhi syirik, menjauhkan diri dari syirik, kita harus juga menjauhkan diri dari segala larang-larangan selain dari syirik. Apabila menjalankan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis Nabi SAW ditanya oleh seseorang, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu salawatul maktubah wa sumtu Ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah?" Qala na'am. Qala wallahi la azidu ala dhalika syai'a. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku telah mengerjakan salat wajib dan telah puasa bulan Ramadan, aku menghalalkan yang halal
dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah lagi sedikit pun dari hal yang demikian. Apakah aku bisa masuk surga? Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, ya." Dia mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan melebihi dari hal yang demikian." Makna dari menghalalkan yang halal, yakni menghalalkan dan mengamalkan, mengerjakan dengan meyakini itu adalah yang halal. Mengharamkan yang haram adalah mengharamkan dan meninggalkannya dan menjauhkannya, tidak mendekatinya sama sekali. Semua yang diharamkan adalah dilarang untuk dilakukan dan harus ditinggalkan. Di antaranya berzina dengan segala macamnya, riba dengan segala jenisnya, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, makan riba, makan harta anak yatim, kabur dalam peperangan, menuduh wanita baik-baik berzina, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, meminum minuman keras, murtad, bunuh diri, mengungkap aib orang lain, menyebarkan fitnah, kikir pelit, bergunjing, dan itu semua dan yang lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah kita tinggalkan, kita jauhi untuk menjaga kesucian jiwa agar kesuciannya tetap terjaga, hati tetap bersih. Oleh karena itu orang mukmin apabila dia berdosa akan ada noda hitam pada hatinya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, An-Nabi Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza adznaba dhanban kana nuqtatun sauda fi qalbihi, fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila minha qalbuhu, fa in 'ada ranat hatta yughlaqu biha qalbuhu, fadhaka alladhi dzakara Allah taala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya orang mukmin apabila dia melakukan sebuah dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Jika dia bertobat, meninggalkan dosa tersebut, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka hatinya akan menjadi bersih dan cemerlang. Tetapi jika dia kembali melakukan dosa sebelum bertobat, maka bertambah noda hitam itu di atas noda hitam sehingga bisa menutupi hatinya, maka itulah ra'in atau ran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di samping kita menjauhi larang-larang Allah, bagi kita juga harus menjauhi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan dalam agama, yaitu perbuatan bid'ah dalam agama. Waspadalah terhadap bid'ah di dalam agama. Jangan sampai kita melakukannya, mengajak orang lain kepadanya, menyebarkannya di tengah masyarakat, karena bid'ah merupakan salah satu dosa yang paling besar dan yang paling berbahaya. Di dalam Sahih Muslim, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia berkhutbah, matanya memerah, suaranya meninggi, kemarahannya semakin besar, seakan-akan beliau sedang memperingatkan pasukan dan berkata, "Waspadalah, waspadalah." Beliau bersabda, "Inna asdaqal hadits kitabullah, wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalah." Sebaik-baik dari perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama, dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah sebuah kesesatan. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada para sahabat sehingga menyentuh hati mereka. Lalu mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan ini adalah wasiat dari perpisahan. Berilah kami wasiat." Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, dia akan melihat perbedaan yang akan banyak. Bagaimana solusinya? Fa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku, dan peganglah dengan kuat-kuat, dengan erat, dan gigitlah dengan geraham. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjaga kesucian hati kita yang telah kita bersihkan dengan beramal selama 1 bulan penuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang telah kita lakukan itu
betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa, karena amalan yang diterima adalah hanya dari orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu, mari kita jaga kesucian hati kita, kebersihan jiwa kita dari setelah kita berRamadan untuk selamanya ke depan sebelum datangnya Ramadan kembali, dengan berilmu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berilmu mengenal syirik dan menjauhkan diri kita dari syirik, berilmu tentang hal-hal yang dilarang sehingga kita jauhi, berilmu tentang amalan-amalan sunat sehingga kita bisa kerjakan, dan menjauhi hal-hal yang tidak disyariatkan oleh agama kita, dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Di penghujung khutbah ini, khatib mengingatkan, mari kita bersolat kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalat kepada Nabi, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepadanya dan bersalamlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ardi an khulafa'il arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri al wa sahabati wa tabi'in wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahmi hawzat ad-din wa dammir a'da' ad-din wa sa'ir at-tughat al-mufsidin. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnah nabiyyik sallallahu alaihi wasallam wa ibadikal mu'minin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma wafiq ulata umurina lima tuhibbu wa tardah bil amali bi kitabika wa sunnati nabiyyik. Allahumma arzuqhum bitanatan salihah nasihah ya rabbal alamin. Allahumma hassin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana qiyamana wa salih a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, pegawai Darul Iman, guru, ustaz dan ustazah di bawah Yayasan Darul Iman, dengan datangnya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, saya sebagai ketua yayasan dan atas nama pribadi dan Yayasan Darul Iman mengucapkan kepada Bapak Ibu semuanya selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Idukum mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd.
Saya Muhammad Alfi Syam, Ketua Yayasan Darul Iman dan pengasuh Surau TV dan Daikit TV. Saya ingin menyapa para donatur yang berbahagia dengan datangnya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Kami mengucapkan selamat kepada donatur yang telah dan selalu bersama kami di Surau TV dan Daikit TV, bersemangat untuk berdakwah melalui media, dan semoga semangat kita ini tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memohon kepada Allah agar apa yang telah Bapak Ibu donatur berikan untuk kemajuan Surau TV dan Daikit TV diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan diberikan ganti yang lebih baik. Mari kita tetap bersama-sama untuk kejayaan media kita dalam berdakwah melalui Surau TV dan Daikit TV. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya Muhammad Alfi Syam, Ketua Yayasan Darul Iman dan pengasuh Surau TV Daikit TV, mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah kita dan seluruh amal yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang yang suci dari dosa-dosa kita dan menghadapi kehidupan yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Hampir sebulan penuh, Ramadan membersamai kita. Pertanda hari yang fitri kan datang menyambut. Rasakan hangatnya kebersamaan di Hari Raya Idul Fitri dalam program Sapa Idul Fitri yang akan menghadirkan bagaimana suasana Hari Raya Idul Fitri di berbagai belahan dunia dan berbagai daerah lainnya di Indonesia. 1 Syawal 1446 Hijriah. Saksikan live eksklusif hanya di Surau TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Pondok Pesantren Darul Iman telah berhasil mencetak para penghafal Al-Qur'an dan dengan sudah jumlah yang banyak 30 juz dan disebarkan menjadi imam di berbagai masjid. Prestasi ini diperkuat dengan akreditasi dari Universitas Islam Madinah dan keberhasilan para alumni yang diterima di universitas favorit. Sekarang ada kabar gembira bagi Bapak Ibu orang tua yang menambahkan putrinya menjadi hafizah Al-Quran. Pondok Pesantren Darul Iman Putri segera kita buka.
Pondok Pesantren Putri Darul Iman ini, kami berkomitmen untuk mencetak generasi Al-Quran, yaitu generasi penghafal Al-Quran dengan metode bitafahum, yakni paham dan bersanad, hafal arti ayat dan tulisan, serta bahasa Arab yang aktif 24 jam. Dan tidak akan yadurrukum, memudaratkan kalian, illa kecuali ada gangguan. Fa'in, maka jika yuqatilukum, mereka membunuh kalian. Fasilitas ruang yang ber-AC, diawasi dengan CCTV 24 jam, kemudian belajar memasak dengan bimbingan intensif dan program kemandirian lainnya. Bayangkan betapa bahagianya seorang ibu atau bapak ketika putra-putrinya menjadi seorang penghafal Al-Quran yang kelak akan meletakkan mahkota kemuliaan baginya pada hari akhirat nanti. Segera daftarkan putri Anda, karena tahun ini kuota sangat terbatas. Kunjungi web kami di ppdb.daruliman.sch.id. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.